Mbak Yeni Wahid yang menganggap Anies Baswedan nggak punya value atau nilai. Dan akhirnya Mbak Yeni ini nggak mau, jadi dipasangkan jadi cawapresnya Anies Baswedan. Kalau soal pasangan dengan siapa, nggak tahu, proses politiknya masih jauh. Memangnya Mas Baswedan sudah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga. Memangnya Pak Prabowo udah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga. Ini semua masih jauh, Belandanya masih jauh. Santai dulu ngopi-ngopi aja gitu. Nah tapi jawaban bahwa corak politik saya akan seperti apa, saya punya pertanggungjawaban yang harus saya pegang terhadap nilai-nilai yang selama ini sudah dianut oleh keluarga saya. Nah itu yang akan jadi penerang jalan. Ya, kalau soal Anies Baswedan punya reputasi tertentu, biar Anies Baswedan yang jawab. Kalau saya pasti akan stay true to my values. Dan semua tindakan-tindakan politik saya akan didasarkan kepada nilai. Karena hanya itu yang saya punya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Pak Badimas. Info kali ini datangnya dari Mbak Yeni Wahid yang menganggap Anies Baswedan nggak punya value atau nilai. Dan akhirnya Mbak Yeni ini nggak mau, jadi dipasangkan jadi cawapresnya Anies Baswedan. Ya kalau kita melihat memang beberapa waktu belakangan ini, tim kampanyenya Anies Baswedan ini sudah semakin liar, semakin brutal untuk memasang-masangkan Anies Baswedan dengan orang yang digadang-gadang akan menjadi cawapresnya. Selain Mbak Yeni Wahid, ada juga Puan Maharani. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menghapus jejak dari Anies Baswedan tentang intoleransi dan juga politik identitas. Ingin meraup suara dari kaum nasionalis, kemudian dari kaum Nahdliyin dengan menyalonkan Mbak Yeni Wahid. Ini kan juga nggak masuk akal, aneh aja gitu loh. Jadi mereka cuman hanya ingin supaya, ternyata Anies Baswedan ini sudah nggak seperti dulu. Dia ini sudah mau merangkul kaum nasionalis, mau merangkul kaum Nahdliyin, seperti itu gelagatnya. Tapi nggak semudah itu, Ferguson. Rekam jejaknya nggak seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari yang disampaikan oleh Mbak Yeni di video tadi, ketika Mbak Yeni menyampaikan bahwa emangnya Anies sudah pasti nyalon, Anies Baswedan. Nah, itulah yang kemudian di-framing oleh beberapa media mainstream, kemudian media massa, adalah kata-kata emang Anies bakal nyalon, jadi nyalon. Cuman itu. Tapi bagi saya enggak cuman itu. Ada makna yang lebih mendalam dari apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid tadi. Terkait masalah nilai atau value dan reputasi. Nah, kalau kita melihat yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kalau misalkan Anies Baswedan ini punya reputasi tentang politik tertentu, itu silakan Anies yang bisa jawab. Tapi saya straight to on my value. Tetap ada di garis lurus bersama dengan nilai saya, nilai-nilai keluarga saya. Itu intinya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika Mbak Yeni ini adalah kita ketahui bersama putri dari almarhum Gus Dur, mantan presiden kita yang kental sekali dengan pluralisme. Nah, itulah yang kemudian ada menurun kepada setiap anak-anaknya termasuk Mbak Yeni Wahid. Itu yang kemudian oleh Mbak Yeni Wahid tetap menjadi terjaga komitmennya, tetap menjadi sesuatu nilai yang tidak bisa diotak-atik atau tidak bisa dirubah tentang pluralisme dan toleransi. Sementara Anies Baswedan adalah terkenal sebagai bapak politik identitas yang meskipun dia tidak pernah mengakui tapi pendukungnya dibiarkan melakukan itu selama bertahun-tahun hingga sekarang. Itu yang tidak bisa ditolerir oleh Mbak Yeni Wahid. Itulah yang kemudian membuat Mbak Yeni Wahid merasa bahwa orang yang punya toleransi yang tinggi itu lebih bernilai daripada seorang Anies Baswedan. Lagi-lagi, value-nya orang nilai dari seseorang. Sementara reputasi, ketika kita punya reputasi buruk, apalagi menjadi politisi seperti Anies Baswedan. Kan Mbak Yeni tadi juga menyampaikan bahwa untuk Anda politisi-politisi muda, bangunlah image yang bagus, reputasi Anda ketika masuk ke dunia politik. Karena sekali saja reputasi Anda jelek, maka ke belakang akan terus-terusan jelek. Dan itu yang terjadi pada Anies Baswedan. Makanya, Mahfud MD kemudian ketika dulu
coba dipasangkan, dia menolak. Sandiaga Uno pun menolak. Kemudian ada Ridwan Kamil juga menolak. Khofifah pun menolak. Lalu sekarang mencoba menyandingkan dengan Puan Maharani dengan Yeni Wahid. Lalu, kira-kira yang mau siapa? Mungkin Novel Bangukmin. Kayaknya cuma dia yang mau dan ngotot. Atau mungkin juga Rocky Gerung. Mungkin mereka yang cocok dengan Anies Baswedan. Mungkin itu. Makanya tokoh-tokoh yang kemudian disandingkan beberapa waktu yang lalu juga nggak ada yang mau. Sementara ada satu yang mau, tapi nggak pernah digubris. Nggak pernah dipandang bahwa tokoh ini adalah orang yang benar-benar punya kekuatan minimal bisa mengusung dia menjadi capres, yakni AHY. Kalau misalkan AHY ini tidak kemudian dimajukan menjadi cawapres, kemungkinan Partai Demokrat juga nggak akan mau bergabung dengan koalisi perubahan, akan mencari koalisi yang lain. Itu yang nggak dipikirkan oleh Anies Baswedan. Tapi Nasdem sendiri ini juga sepertinya ogah-ogahan menyandingkan AHY dengan Anies Baswedan. Itulah yang kemudian membuat Anies sekarang sepertinya semakin hari semakin nggak bernilai. Nah, kembali lagi berbicara masalah reputasi. Anies Baswedan memang sejak awal menjabat, bahkan sebelum menjabat, ketika masih kampanye, pendukungnya menggunakan cara-cara yang barbar untuk memenangkan pilkada, Pilgub DKI tahun 2017. Meskipun Anies Baswedan tidak mengakui itu dan pendukungnya, kemudian beberapa dari mereka menyangka, apa buktinya Anies adalah pengusung politik identitas. Saya ingatkan sekali lagi, kita tidak pernah lupa bahwa pidato pertama Anies Baswedan yang memenangkan Pilkada DKI 2017 mengatakan bahwa ini adalah kemenangan pribumi. Itu politik identitas. Itu pun disanggah oleh semua pendukungnya. Ya memang syarat untuk menjadi pendukung Anies Baswedan ini adalah bego dan mudah dikibulin. Kalau Anda nggak punya itu, jangan harap sekalipun menjadi pendukung Anies Baswedan. Nah, reputasi ini pun kemudian berlanjut. Selama 5 tahun menjabat, Anies Baswedan selalu meninggalkan PR bagi penerusnya. Semua pekerjaannya, semua apa yang dilakukannya menjadi blunder dan menjadi fatal. Sumur resapan yang kemudian sampai saat ini oleh PJ Heru Budi juga belum bisa dibereskan karena memang bagaimana? Jalan-jalan sudah dilubangi. Lalu kemudian masalah normalisasi sungai sekarang sudah dibantu oleh Kementerian PUPR untuk sodetan Kali Ciliwung dan beberapa kali yang lain. Nah, sekarang yang terbaru lagi adalah semua orang dibohongin tentang standar atau kualitas dari Jakarta International Stadium. Rumputnya, kemudian katanya kualitas nasional, kualitas internasional, pada ternyata nggak standar FIFA. Bahkan kabar terakhir ini yang menyebabkan rumput ini tidak standar adalah banyaknya gulma di sana. Lalu kemudian tentang Buro Hapol yang katanya adalah konsultannya dari Tottenham Hotspur, yang digadang-gadang bahwa mereka ini konsultannya adalah Buro Hapol, konsultan yang terkenal tentang stadion sepak bola. Padahal ternyata Buro Hapol ini sama sekali tidak memberikan konsultasi, bahkan Buro Hapol menghapus profilnya JIS dari profil mereka. Sementara Buro Hapol juga menyatakan bahwa JIS ini tidak menjalankan atau tidak melaksanakan apa yang kami rekomendasikan. Jadi mereka ini punya kreativitas sendiri, kemudian diakal-akal sendiri, kemudian apapun yang direkomendasikan oleh Buro Hapol ini tidak dilaksanakan. Makanya jadinya sekarang seperti itu, acak-acakan. Makanya memang sudah seharusnya stadion ini direnovasi dan diaudit. Bagaimana dulu dengan anggaran sekian triliun, 4,5 triliun, kemudian hasilnya bisa jadi seperti ini, tidak menjalankan apa yang direkomendasikan oleh konsultan, oleh Buro Hapol, tapi mengaku bahwa ini adalah konsultannya adalah Buro Hapol. Dengan biaya yang seperti ini, sebesar ini, kualitasnya seperti itu, tapi mengatakan bahwa ini adalah hasil konsultasi dengan Buro Hapol, itu adalah kebohongan yang sangat besar. Dan ini pendukungnya pun akhirnya cuma ngangguk-ngangguk aja dan percaya bahwa JIS ini adalah sebuah mahakarya dan sekarang dijadikan berhala yang baru. Berhala yang suci yang nggak bisa disentuh atau direnovasi oleh siapapun. Ini harus punya Anies, ini harus kita sembah. Itu seolah-olah seperti itu. Nah makanya berdasarkan reputasi inilah kemudian Mbak Yeni pada akhirnya juga menolak. Apalagi
Kalau kita melihat Mbak Yeni ini adalah memang seorang tokoh yang mewarisi, benar-benar mewarisi apa yang dimiliki oleh ayahnya, jadi almarhum Gus Dur, tentang pluralisme. Bayangkan kalau misalkan Mbak Yeni ini kemudian katakanlah mau, kayaknya nggak mungkin sih memang, katakanlah mau menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan, pasti akan ditinggalkan oleh kaum Nahdliyin. Karena apa? Karena mereka tahu reputasi Anies Baswedan seperti apa. Nilai dari value dari seorang Yeni Wahid ini terlalu tinggi kalau harus disandingkan dengan Anies Baswedan. Apalagi cuma dijadikan cawapres. Makanya dengan kata halus, Mbak Yeni mengatakan bahwa emang Anies jadi nyalon, jadi nyapres. Belum tentu. Prabowo juga katanya, tapi nggak menyinggung Ganjar Pranowo. Cuma Prabowo dan Anies Baswedan aja. Nah, makanya itulah Anies Baswedan di mata seorang Yeni Wahid, di mata seorang putri almarhum Gus Dur, presiden kita yang keempat, itulah yang kemudian membuat dia meyakini bahwa Anies Baswedan ini nggak punya nilai, kemudian Anies Baswedan ini juga reputasinya jelek, sehingga dia nggak mau menjadi pendamping Anies Baswedan. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk nilai dan reputasi. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.